Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mairanda dengan nomor 22129121 dari Departemen PGSD. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Istilah ketahanan nasional memang memiliki pengertian dan cakupan yang luas. Sejak konsep ini diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia, pada sekitar tahun 1960-an terjadi perkembangan dan dinamika konsepsi ketahanan nasional sampai sekarang ini. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dan menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin keberlangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup diri orang-orang yang telah menegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Salam, NIM 1908376. Baik, langsung saja masuk ke materi. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan satu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya serta memperkuat daya dukung kehidupannya. Dengan kata lain, kemampuan menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga memiliki kemampuan melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Selanjutnya itu ada wajah ketahanan nasional. Yang pertama adalah ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila, yang mengandung kemampuan untuk melanggang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional, dan kemampuan menangkal konsentrasi di ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, itu ada ketahanan politik, adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Tiga, itu ada ketahanan ekonomi, adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuannya menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Yang keempat, yaitu ada ketahanan sosial budaya. Kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia. Yang terakhir, yaitu ada pertahanan keamanan, adalah kondisi daya tangkal manusia yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasil serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Baik, saya kembali ke moderator. Baik, saya Deli Oktaviana akan menjelaskan materi tentang dimensi ketahanan nasional berlapis. Dalam skalanya, konsepsi kenegaraan ada beberapa aspek yang ada pada ketahanan nasional. Yang pertama, bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan. Dari istilah itu, dibagi lagi pada bidang yang kehidupan lebih kecil seperti ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan industri, dan ketahanan yang lainnya. Ketahanan nasional ini berdimensi dapat digambarkan sebagai ketahanan berlapis, artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa. Terwujudnya ketahanan di bidang nasional bermula pada adanya ketahanan individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, lalu ke wilayah, dan pada regional berpuncak pada ketahanan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Vanessa Gemilang
dengan nomor induk mahasiswa 19086303. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, kelompok 5, yaitu tentang bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional dalam buku. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lenhannas mengatakan bahwa Indeks Ketahanan Nasional Indonesia atau IKN telah mengalami penurunan tahun 2014 sampai 2015 pada gatra ideologi. Pada tahun 2014, indeks gatra ideologi berada pada kisaran 2,30 menjadi 2,23 pada tahun 2015. Sebanyak 12 provinsi di Indonesia tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 telah mengalami pelemahan terkait dengan ketahanan ideologi. Dari ke-34 provinsi di Indonesia, setidaknya ada 5 provinsi yang berada dalam level cukup tangguh dan 28 provinsi lainnya berada dalam level kurang tangguh. Berselang 1 tahun kemudian, sebagaimana yang dilaporkan dalam hasil pengukuran Indeks Ketahanan Nasional atau IKN yang dilakukan oleh Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, tahun 2016 telah terjadi peningkatan dari 2015 ke 2016 tersebut. Dapat dilihat pada 2015 sekitar 2,55, kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 2,60. Cukup tipis tapi tetap mengalami peningkatan. Dalam proses pengukuran tersebut telah memperhatikan indeks dari 8 gatra dengan variabel 108 dan indikator sebanyak 821. Namun, kondisi ketahanan nasional tahun 2016 tersebut masih dianggap kurang tangguh. Kurang tangguh di sini juga dapat disebutkan sebagai suatu peringatan atau warning bagi warga Indonesia. Identifikasi kurang tangguh tersebut dapat diklasifikasikan yang meliputi kondisi lemah ketangguhan dan keuletan bangsa Indonesia. Mungkin negara Indonesia untuk jangka pendek dapat bertahan dari AGHT. Hasil indeks tahun 2016 telah terjadi peningkatan, padahal tidak semuanya mengalami peningkatan. Setidaknya dari keseluruhan atau 8 gatra yang ada, 3 diantaranya mengalami penurunan dan 5 gatra lainnya mengalami peningkatan. 3 gatra diantaranya mengalami penurunan yakni ideologi, sumber daya alam, natural resources, serta sosial dan budaya. Sedangkan kelima gatra telah terjadinya peningkatan yakni geografis, demografi, politik, ekonomi, pertahanan, dan juga keamanan. Adapun dari 8 gatra tersebut, setidaknya 7 berada pada kisaran 2 yang artinya kurang tangguh. Hanya 1 yang berada pada kisaran tidak atau yang dianggap cukup tangguh, yakni pada masalah pertahanan dan keamanan. Dalam konteks ini, Indonesia mendapat ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari globalisasi itu sendiri. Globalisasi pada dasarnya membawa nilai-nilai baru yang berasal dari luar, kemudian masuk ke Indonesia, sehingga nilai-nilai baru tersebut belum tentu akan sesuai dengan kepribadian dan karakter masyarakat kita atau Indonesia. Berhubung dengan itu, tentunya dalam nilai-nilai kepribadian dan karakter bangsa Indonesia akan bergeser, dan bahkan nilai-nilai kepribadian dan karakter bangsa Indonesia akan bergeser mungkin di 8 edukasi khususnya 2018 bela negara anggap telah usang. Pada tataran mikro dari pola keseharian masyarakat, Indonesia ini telah diwarnai oleh pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan yang bersifat individualistik. Tataran makro dapat dilihat dengan adanya arus globalisasi itu sendiri, yaitu seperti contohnya yang sikap berpakaian ke barat-baratan dan juga sikap yang kurang saling menghargai. Sebagaimana dijelaskan di atas, kondisi tersebut harus diperbaiki dan diselesaikan karena dikhawatirkan pada jangka panjang dapat mengganggu stabilitas nasional kita. Untuk kepulauan yang besar dimiliki dan posisi penduduk urutan keempat di dunia, oleh karena itu kondisi tersebut harus ada perbaikan atau penyelesaian secepatnya karena dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat mengganggu stabilitas nasional. Sebagai negara kepulauan terbesar dan jumlah penduduk urutan keempat di dunia, ancaman dan gangguan hambatan dan tantangan dari globalisasi itu akan berdampak luas pada masyarakat Indonesia. Berhubung dengan itu, geostrategi Indonesia diperlukan untuk mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakat majemuk dan heterogen berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam bentuk ketahanan nasional
menurut Armawi 2011 ayat 62. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Armawi terkait dengan pengertian ketahanan nasional yang berasal dari dua istilah tersebut, yaitu ketahanan dan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan atau kuat, yang berarti kuat menderita dan menguasai diri tetap pada keadaannya, keteguhan hati dan kesabaran. Istilah nasional tersimpul pengertian penduduk dari suatu wilayah telah mempunyai pemerintah serta menunjukkan makna sebagai kesatuan dan persatuan dalam kepentingan bangsa yang telah menegara. Sebagai sebuah strategi landasan konseptual agar menjadikan mata pisau analisis guna memecahkan berbagai macam masalah atau problem bangsa Indonesia. Setidaknya dalam ketahanan nasional atau national relation sendiri dianalisis dengan menggunakan 8 pendekatan astragatra atau aspek dari kehidupan nasional. Meliputi 3 aspek alamiah atau trigatra. Sifat trigatra sendiri bersifat statis, sedangkan aspek 5 lainnya dalam kehidupan pancagatra yang selalu bersifat dinamis. Setiap bangsa di dunia ini guna menjaga eksistensinya dan dapat menjalankan dan mewujudkan cita-cita bahkan tujuan nasional dari bangsa itu sendiri diperlukan dan harus memiliki suatu ketahanan nasional. Oleh karena itu, pengkajian ketahanan nasional sangat penting bagi suatu bangsa dan negara karena berhubungan erat dengan kelestarian hidup negara dan menjamin kelangsungan perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. Dalam konteks tersebut, sesungguhnya setiap bangsa dalam mengembangkan dan mewujudkan ketahanan nasional 9 edisi khusus 2018 bela negara berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan falsafah, kebudayaan, bahkan sampai pada sejarah yang terjadi pada bangsa tersebut. Ketahanan nasional diperlukan bukan hanya sebagai konsepsi politik saja, melainkan sebagai kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti tegaknya hukum dan ketertiban law and order, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Baik, lanjut. Bela negara dapat didefinisikan sebagai suatu tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran bangsa, dan serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan wilayah dan yurisdiksi, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menurut Azhar tahun 2001 ayat 32. Pendapat lainnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Wiono dan Isrowo tahun 2007 ayat 3 mendefinisikan bela negara sebagai suatu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Kedua, pendapat tersebut kemudian diperkuat lagi dengan pendapat Winarno tahun 2007 ayat 186, yaitu bahwa sesungguhnya bela negara tidak selalu harus memanggul senjata untuk menghadapi musuh-musuh. Atau bela 10 edisi khusus 2018 bela negara yang bersifat militeristik. Dalam konteks bela negara ini kemudian dapat dipahami menjadi dua klasifikasi dalam bernegara, yakni ada yang fisik dan juga ada yang non-fisik. Nasionalisme dan bela negara dapat perspektif ketahanan nasional. Sejarah telah menguraikan dan mencatat bahwa pembentukan bangsa Indonesia didasari oleh keinginan untuk melepaskan diri dari penjajah, keinginan untuk bebas dari penjajah. Ini kemudian dibalut oleh sebuah rasa nasionalisme, kebangkitan dan lahirnya rasa semangat nasionalisme di Indonesia. Sesungguhnya dilihat dari peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia. Momentum besar terjadinya di dunia tersebut kemudian menginisiasi setidaknya tiga momentum besar Indonesia, seperti tahun 1908 ada kebangkitan nasional Sumpah Pemuda terjadi pada 1928 sampai pada proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Berangkat dari ketiga momentum besar tersebut, maka terbentuklah rasa nasionalisme
Indonesia yang punya makna. Nilai-nilai keindonesiaan, rasa nasionalisme tersebut yang dapat memperkuat ketahanan nasional hingga saat ini. Dalam cita-cita maupun tujuan negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Keikutsertaan warga Indonesia dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional atau TNI. Pelatihan dasar kemiliteran masih dalam Undang-Undang Dasar yang sama dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dan bela negara secara fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Bahwa setiap warga negara Indonesia maupun bangsa lainnya untuk senantiasa mempertahankan dan memperjuangkan rasa hidup serta kepentingan nasionalnya. Pada dasarnya, nasional resistensi ini harus dibina dan dikondisikan dari berbagai aspek. Akan menentukan kualitas dari pertahanan negara itu sendiri, sehingga pertahanan negara sangat terbalik lurus dengan ketahanan nasional Indonesia. Dengan demikian, setiap transformasi maupun pergeseran yang terjadi pada ketahanan nasional akan berpengaruh juga pada pertahanan negara atau defense negara sampai pada implementasinya. Saat ini klasifikasi bela negara tidak pada pemahaman bahwa negara harus angkat senjata atau secara fisik, melainkan saat ini bela negara konteksnya itu jauh lebih luas, bahkan paling lunak soft, sampai pada bentuknya yang keras hard. Bela negara dalam bentuk lunak masuk klasifikasi aspek psikologis dari aspek fisik yang saya sebutkan sebelumnya. Untuk kayak orang luar datang ke negara kita memakai pakaian-pakaian luar atau kebarat-baratan itu, dan itu akan mengganggu ketahanan atau ciri khas dari bangsa Indonesia sendiri. Jadi yang kita dapat simpulkan yaitu nilai-nilai nasionalisme dan bela negara menjadi pijakan atau dalam membangun nasional yang akan menjadi kekuatan pertahanan negara kita Indonesia yang tangguh dan kuat. Kedua, komponen tersebut menjadi prasyarat dari sudut pandang atau viewpoint harus selalu dibina dan dikembangkan secara terus-menerus, terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, nasionalisme dan bela negara bukan hanya sebuah retorika, melainkan juga harus diwujudkan dan diimplementasikan secara nyata oleh seluruh komponen bangsa, utamanya generasi penerus bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Baik, sekian materi dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Puspasya Putri dengan NIM 22129126. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai alasan pentingnya ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional sangat diperlukan sebagai penunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, yaitu dengan tegaknya hukum dan keadilan, serta terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan, dan terselenggarakannya pertahanan dan keamanan, serta terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta adanya kesempatan untuk rakyat mengaktualisasikan dirinya. Sebelum itu, dapat kita jadikan contoh yaitu negara Yugoslavia. Negara Yugoslavia yaitu negara yang kini wilayahnya terpecah menjadi beberapa negara baru seperti Kroasia, Serbia, dan lainnya. Alasan terpecahnya negara Yugoslavia yaitu karena tidak mampu lagi atau tidak kuat lagi ketahanan nasional negara Yugoslavia ini, terutama di bidang ideologi. Ketahanan nasional memiliki berbagai aspek atau dimensi, terutama ketahanan nasional berlapis. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa suatu bangsa memerlukan ketahanan nasional, dan kemungkinan apa yang akan terjadi jika suatu bangsa tidak memiliki ketahanan nasional yang kokoh? Ketahanan nasional dan bela negara merupakan suatu konsepsi kenegaraan Indonesia. Sebagai suatu konsepsi, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi suatu ancaman, permasalahan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, dan baik yang secara langsung ataupun tidak langsung membahayakan integrasi, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta untuk mencapai tujuan nasionalnya. Ketahanan nasional sangat diperlukan sebagai upaya untuk memperkokoh dan memperkuat kesatuan bangsa.
Ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa untuk mempertahankan kesatuannya dalam menghadapi segala ancaman, gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, sehingga mampu untuk melangsungkan kehidupannya untuk mendapatkan kesejahteraan nasional. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Muhammad Andi dengan NIM 1903-6064 dari jurusan Kimia. Saya dari kelompok 5 mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Saya akan menjelaskan materi tentang sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Untuk sumber historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD, di mana pada masa tersebut meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme ini menjalar sampai kawasan Cina hingga satu persatu kawasan Indochina. Pada tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan terjadi gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965 yang akhirnya dapat teratasi. Indonesia dapat bertahan dari paham komunis karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional, khususnya pada aspek ideologi. Sejak saat itu, timbullah gagasan pemikiran tentang perlunya ketahanan sebuah bangsa. Sumber sosiologis. Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika masyarakatnya sendiri. Dengan mendasarkan pengertian ketahanan nasional sebagai kondisi dinamika bangsa dan yang ulet dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman. Hal ini disebabkan bentuk ancaman di era modern yang semakin kompleks yang mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Ketahanan nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkalan suasana negara saat ini ataupun di kemudian hari. Untuk yang terakhir itu sumber politik. Sumber politik ketahanan nasional adalah Lembaga Pertahanan Nasional. Konsep pertahanan nasional kemudian dimasukkan ke dalam GBHN dalam TAP MPR nomor 4/MPR/1978. Di era sekarang ini, ketahanan nasional dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional tetapi konsepsi yang berlapis, yakni ketahanan daerah, regional, dan nasional. Ketahanan saat ini ditekankan pada ketahanan kondisi di mana tinggi rendahnya ketahanan nasional dipengaruhi oleh unsur dari ketahanan itu sendiri. Sekianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosi Nabila dengan NIM 200-224. Kali ini saya akan membuat video untuk menjelaskan materi dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Masuk pada argumen ketahanan nasional. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan konsep ketahanan nasional terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tak berujung pada kehancuran NKRI. Ketahanan nasional bangsa akan selalu menghadapi tantangan dan ancaman yang terus berubah. Di mana skema ketahanan nasional itu kekuatan nasional, kondisi dinamis, dan ancaman militer atau non-militer dalam negeri ataupun di luar negeri. Itu merupakan bentuk unsur dari kelangsungan bangsa dan negara. Kita masuk pada kekuatan ketahanan nasional. Kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh 8 unsur yang terdiri dari 3 unsur alamiah atau Trigatra dan 5 unsur sosial atau Pancagatra. Kita masuk pada Trigatra. Yang pertama, gatra letak dan kedudukan geografi, kemudian gatra keadaan dan kekayaan alam, yang terakhir gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Pancagatra. Yang pertama, gatra ideologi, kemudian politik, ekonomi, sosial budaya, dan terakhir gatra pertahanan dan keamanan. Masuk pada landasan bela negara dalam menguatkan ketahanan nasional. Pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 5 unsur dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Bentuk bela negara pada Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 2002 Pertahanan Negara, yaitu mengikuti pendidikan kewarganegaraan, melaksanakan kehidupan berdemokrasi, pengabdian kepada lingkungan, berkarya nyata untuk kemanusiaan, menjadi sukarelawan, mengikuti kegiatan mental, spiritual, dan membayar pajak. Itulah penjabaran materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Hadi dengan NIM 1913746. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi ketahanan nasional. Terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional. Ketiganya menghasilkan 3 wajah. Yang pertama yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, yang kedua sebagai kondisi, yang ketiga sebagai doktrin. Ketiganya saling berkaitan dikarenakan diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 8 gatra sebagai unsurnya, atau dikenal dengan nama ketahanan nasional berlandaskan ajaran Astagatra. Konsepsi ini selanjutnya digunakan sebagai strategi, cara, atau pendekatan di dalam mengupayakan ketahanan nasional Indonesia. Kedelapan gatra ini juga digunakan sebagai tolak ukur di dalam menilai ketahanan nasional Indonesia sebagai kondisi. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya yaitu kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa. Yang konsepnya yang semakin luas dan kompleks. Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsensi khas bangsa adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Astagatra. Astagatra dikembangkan oleh Lemhanas, bahwa ketahanan nasional Indonesia dipengaruhi oleh 8 unsur, terdiri dari 3 unsur yang disebut dengan Trigatra dan 5 unsur nasional, 5 unsur sosial yang disebut dengan Pancagatra. Menurut Alfred Thayer Mahan dalam bukunya The Influence and Power of History mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan. Menurut Mahan, kekuatan suatu negara tidak hanya tergantung luas wilayah daratan, akan tetapi tergantung pada faktor luasnya akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah negara. Sebagaimana diketahui, Mahan termasuk pengembang teori geopolitik tentang penguasaan laut sebagai dasar penguasaan dunia. Barang siapa menguasai lautan, maka menguasai kekayaan dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Diniati dengan NIM 21087305. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang esensi dan urgensi bela negara, keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman. Hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik adalah memanggul senjata dalam menghadapi musuh atau secara militer. Bela negara secara fisik pengertian lebih sempit daripada bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi, pendidikan kewarganegaraan,
diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal atau sekolah dan perguruan tinggi, dan jalur non-formal atau sosial kemasyarakatan. Berdasarkan hal itu, maka ketertiban warga negara dan bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk sepanjang masa dan dalam segala situasi, misalnya dengan cara yang pertama mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan non-formal. Yang kedua, melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. Yang ketiga, pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dan menanam, memelihara, dan melestarikan. Yang keempat, berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. Yang kelima, berperan aktif dan ikut menanggulangi ancaman terutama. Yang terakhir, ancaman militer. Selanjutnya, ancaman militer, misalnya menjadi sukarelawan bencana banjir. Yang selanjutnya, mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya, membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber. Selanjutnya, pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.